Bunda Sarah. Ngaji bareng Bunda Sarah. Alhamdulillah ini teman-teman dari BEM bisa menyelenggarakan acara ini dalam rangka memperkuat keimanan kita, dalam rangka meningkatkan imun kita di masa pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir di hadapan kita semua dan kita bisa kembali hidup secara normal. Untuk itulah maka pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sarah Wulan selaku koordinator acara pengajian ini dan juga kepada para teman-teman dari mahasiswa organisasi BEM, khususnya juga para mahasiswa PGSD yang sudah bergabung dalam acara ngaji bareng Bunda Sarah ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara rutin kita di dalam upaya dan usaha kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelak ya di di muka bumi ini. Kita menebarkan kebaikan, kita menebarkan keikhlasan di dalam menjalankan hidup ini. Saya sebagai Kaprodi juga bersyukur ya karena program studi PGSD dan juga program studi lainnya sudah mendapatkan akreditasi terbaik dan itu semua tidak terlepas dari doa kita semua. Oleh karena itu, ke depan doa ini kita perkuat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa memberikan pengaruh baik kepada kita semua khususnya dan juga kepada lembaga kita STKIP Kusumanegara. Oleh karena itu, saya selaku Kaprodi PGSD memberikan apresiasi kepada organisasi mahasiswa kita yaitu BEM dan juga organisasi mahasiswa keprodian masing-masing yang telah berupaya dan berusaha untuk menjalin hubungan silaturahim kita ya sesama sivitas akademika. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih sekali lagi Ibu Sarah Wulan yang telah berhasil membina para mahasiswa untuk terus berempati kepada nilai-nilai keyakinan kita, yaitu agama kita, yaitu agama Islam, agama pilihan kita, yang mudah-mudahan agama ini juga menjadi menjadi pegangan kita. Sungguh pun kemajuan ilmu dan teknologi saat ini sedang merebak dan menjadi bagian daripada kehidupan kita, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itu saja mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eva atas support dan semangatnya. Semoga amal-amal kebaikan Ibu Eva dan doa-doa untuk kami kembali kepada Ibu Eva. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk kepada acara inti dengan tema ketika aku jatuh cinta. Tapi sebelumnya, saya minta tolong nih teman-teman ya, ketika saya baca pantun, saya baca satu kalimat, tolong bilang cakep, gitu ya? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Makan nasi kucing sambil dipangku. Cakep. Cakep. Kamu yang di hatiku. Lagi ya. Cakep, Kak. Jalan mundur, nabrak tukang jamu. Cakep. Aku nggak bisa tidur gara-gara ingat sama kamu.
Cakep. Oke, cakep. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti dengan tema ketika aku jatuh cinta yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sarah Wulan, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Saya persilakan. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi mau lagi-lagi gitu pantunnya ya. Cuma 2 kurang ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd ya. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Kaprodi kita Ibu Dr. Eva Yeni, MPD ya, Insya Allah. Mohon maaf ini Ibu dalam kondisi lelah. Kita ganggu ini ya, lagi waktu istirahatnya minta untuk memberikan support ya buat acara kita hari ini. Semoga menjadi amal soleh ya Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu Dr. Eva Yeni bisa sehat selalu ya. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu ya Bu Eva. Amin, amin insya Allah Ibu. Amin ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada malam ini. Ya, kita malam mingguan bersama ya dengan tema yang aku jatuh cinta gitu ya. Kita mungkin kalau dengar kalimat aku jatuh cinta, kita rasanya langsung berbunga-bunga ya. Coba di sini tunjuk tangan siapa sih yang belum pernah jatuh cinta, coba. Ada nggak di sini yang belum pernah jatuh cinta? Udah pernah semua, Bu. Udah pernah semua ini, Bu. Udah pernah semua ya. Udah ngalamin dong ya semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu pertanyaannya diganti ya gitu. Nah, sudah berapa kali jatuh cintanya gitu ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu berapa kali, Bu. Tidak terhitung. Sudah sering ya jatuh cinta ya, alhamdulillah ya. Kita tahu semuanya. Mungkin Mbak Nika bisa dibantu share materinya. Ya. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Dari awal ya, dari depan bisa? Dari slide yang pertama. Oke, ya. Nah, ini judulnya nih, ketika aku jatuh cinta ya. Kemarin itu, apa ya judulnya ya? Ya ketika aku jatuh cinta aja deh, karena insya Allah semua kita pasti pernah merasakan ya, jatuh cinta itu seperti apa gitu. Ya. Nah, sebentar, Sarah lupain. Ya, next. Nika. Oke, jatuh cinta itu apa sih gitu ya? Sulit ya untuk mendefinisikannya ya, tapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu diartikan sebagai suka, sayang, kasih, berharap, keinginan, rindu. Nah, tuh, nano-nano ya rasanya ya semuanya ya. Jadi ada rasa suka, sayang, kasih, berharap, keinginan, ada rindu ya. Oke. Nah, ternyata
ternyata jatuh cinta itu berbeda loh dengan jatuh hati. Ya. Jadi jatuh cinta sama jatuh hati itu ternyata ada yang membedakannya gitu. Apa sih yang bedanya? Ya, kalau jatuh hati itu apa namanya? Kayak kita ngelihat sekilas ya, misalnya kita lihat, ih itu orang cakep ya, nah itu udah mulai jatuh hati ya. Itu namanya jatuh hati baru pertama, ya baru sekelebat aja gitu ya, terlintas ya, kita tertarik ya, ada ketertarikan, ada kekaguman gitu sekilas ya. Nah kalau jatuh cinta itu perasaannya lebih mendalam ya. Nah, karena kalau jatuh hati kita baru apa ya, terpesona saja, tapi kalau udah jatuh cinta ya itu ada tanda-tandanya gitu ya. Selanjutnya Nika. Nah, ini dia tanda-tanda jatuh cinta ya. Yang kebanyakan seperti itu ya. Jadi sering menyebutnya. Jadi sering nyebut nama. Misalnya kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang ya, kita tahu ya pasti rasanya senang, bahagia, terus kemudian terbayang-bayang, senyum-senyum sendiri gitu ya. Kemudian juga hormon bahagia juga kita meningkat gitu ya. Gitu nggak sih teman-teman di sini semuanya? Benar, Bu. Bener banget, Bu. Bener banget, Bu. Sangat benar sekali, Ya. Bu. Bener banget, Bu. Selalu kenapa di mata kita tuh ada dia gitu loh, padahal pengennya sih enggak gitu ya, tapi kenapa selalu terbayang-bayang ya. Kalau lagu dulu tuh lagu zamannya mudanya Bu Sarah ya, waktu zaman mudanya Bu Sarah, lagunya mau makan ingat kamu ya, mau tidur ingat kamu ya, dan sebagainya seterusnya gitu. Itu namanya jatuh cinta, dan jatuh cinta itu nggak bisa apa ya, nggak bisa dipaksakan ya, dan nggak bisa dilarang juga, nggak bisa dicegah gitu ya. Aduh, perasaan kadang orang yang merasa jatuh cinta pun itu akan merasa salah tingkah. Aduh, kenapa sih saya mesti jatuh cinta gitu kan? Dan rasanya berbunga-bunga, tapi rasanya tuh lama-lama nggak enak gitu ya. Gitu. Jadi karena kita jadi terganggu gitu, terganggu. Kalau jatuh cinta itu membuat apa namanya? Kita bahagia, itu bagus ya. Makanya kita harus pandai-pandai itu mengelola perasaan kita ketika kita sedang tadi ya jatuh hati atau jatuh cinta gitu. Jangan sampai jadi salah menyikapinya, salah mengekspresikannya ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau orang jatuh cinta itu kan, jadi dia tuh pasti sering menyebut-nyebut ya. Pasti kita senang ceritain orang yang kita cintai itu, yang kita jatuh cinta itu, kita ceritain ya. Ternyata dia tuh terus langsung dikepoin ya, langsung stalking ya, langsung lihat medsosnya gitu ya. Gitu nggak sih? Bu. Gitu ya. Ngestak, Langsung Bu, lihat ngestak. medsosnya, terus Iya, langsung Bu, ngestak. kesukaannya apa gitu kan ya. Dia sukanya apa sih gitu ya, dia kebiasaannya apa, oh dia sukanya warna ini gitu ya, oh dia sukanya pakai baju ini gitu kan ya, oh dia tuh ternyata punya ini segala macam, kita kepoin terus ya sampai sedetail-detailnya gitu ya. Wah, pengalaman itu waktu SMP itu pernah seperti itu tuh Bu Sarah ya. Oke. Itu kemudian kita sebut-sebut namanya ya, kita ceritakan dengan senang hati gitu ya, dengan yang berbunga-bunga ya. Nah, kemudian tadi ada rasa kagum ya, tadi kagum, dia keren banget, ternyata dia itu pinter ini, ternyata dia tuh bisa begini, atau dia tuh punya ini gitu ya, itu kagum ya. Kemudian apa? Ridho ya, rela menerima apa? Orang kalau udah jatuh cinta, mohon maaf ya, banyak orang sampai mengatakan apa? Tai kucing rasa coklat. Sampai kayak gitu ya. Karena apa? Ya, sampai kadang cinta itu buta gitu. Ya. Mohon maaf, Nika mungkin bisa bantu Bu Sarah dipin, dari Nika bisa. Bu Sarah dipin gitu. Pinnya ke Bu Sarah. Ya. Jadi kerelaan menerima semua kelebihan dan kekurangan orang yang kita cintai gitu. Ya, kalau kita jatuh cinta, aduh, tapi kok dia begini. Tapi kalau udah cinta tuh buta gitu ya, kita nggak ngelihat lagi tuh, udah gelap tuh kekurangannya tuh udah kita tutupin gitu ya, udah gelap mata malah ya. Kita
kita bilang, ah nggak apa-apa gitu ya. Itu namanya orang lagi jatuh cinta ya. Kemudian apalagi selanjutnya cirinya? Cirinya orang yang lagi jatuh cinta tuh dia rela berkorban gitu. Ya, ah nggak apa-apa deh gitu ya, saya rela deh berkorban, pokoknya demi yang kita cintai gitu ya. Kita kadang seorang yang jatuh cinta mungkin dia akan membelikan suatu hadiah ya buat orang yang dicintainya, atau misalnya memberikan pelayanan ya. Nanti saya aja yang beliin gitu misalnya ya. Nanti biar saya aja deh yang iniin gitu ya. Nah, itu rela berkorban ya, ada pengorbanan, itu tandanya jatuh cinta. Kemudian ada apa? Rasa takut ya. Takut kalau orang yang kita cintai itu marah atau nggak suka sama kita ya. Ada rasa takut seperti itu. Kemudian apa? Berharap. Kita ngarep dari dia gitu. Kita berharap, kita nggak pengen kan cinta kita tuh bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita berharap gitu kan pada orang yang kita cintai. Terus ada apa? Ketaatan. Taat ya. Jadi kita nurut gitu. Kalau kata dia tuh A, ya oke gitu A. Pokoknya demi orang yang kita cintai gitu. Ya, kita inginkan karena kita menginginkan cintanya, ya maka kita berusaha nurut gitu, taat gitu. Nah itu diantara ya tanda-tanda jatuh cinta. Kita mungkin semuanya pernah merasakan ya dengan rasa yang tadi beda-beda gitu ya. Dan kita nggak bisa menghindar ya, nggak bisa menghindar. Itu datang rasa cinta itu datang tiba-tiba saja gitu. Ya, datang tiba-tiba saja gitu. Mungkin kita biasa melihat orang yang lawan jenis yang lain itu biasa-biasa aja gitu. Tapi kenapa kok sama dia gitu ya? Kenapa kok sama dia itu rasanya beda gitu kan? Nah, itu namanya jatuh cinta ya. Dan jatuh cinta itu tingkatannya tadi lebih tinggi dari jatuh hati ya. Kalau jatuh hati itu kita mungkin gampang ya. Kita ngelihat orang pinter, oh kita bisa jatuh hati, oh iya senang. Tapi udah sebatas itu. Ya, tapi kalau jatuh cinta itu lebih dalam lagi perasaannya. Perasaannya itu lebih dalam ya. Tadi ada sampai ke ada rela berkorban, terus kita takut, terus kita ngarep gitu kan ya, terus kita jadi nurut gitu kan ya, terus jadi terbayang-bayang terus gitu kan ya, terbayang-bayang gitu kan, ingat terus di mata gitu kayaknya, semua gerakannya kita ingat gitu kan ya, terus dan kita jadi senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah itu sehingga melahirkan hormon bahagia ya. Kalau dilihat dari positifnya sih bagus ya. Orang ketika jatuh cinta itu dia melahirkan tadi hormon bahagia itu yang membuat perasaan kita senang, depresi jadi hilang gitu ya. Yang rasanya dunia ini indah gitu ya, kita ingin hidup selamanya gitu kan ya di dunia ini gitu. Karena kita ada bahagia seperti itu. Ya, nah jadi itu adalah suatu perasaan yang wajar ya, yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Ya, oke, next coba. Bu Sarah nggak bisa dipin ya Nika? Sudah Bu. Oh sudah. Ya. Belum. Ya. Kalau dipin harusnya yang muncul ini apa namanya? Gambarnya Bu Sarah. Nah, ini dia yang perlu kita ingat bersama. Jangan pernah mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kenapa? Jika Allah saja ia tinggalkan, apalagi hanya seorang dirimu. Ya, itu pesan dari Imam Syafi'i, ya imam besar kita. Nah, jadi kita perlu memilih nih, ya, memilih ya. Meskipun tadi ya jatuh cinta itu kita nggak ini ya, nggak bisa dipaksakan lahir dengan begitu saja begitu ya, tapi artinya jangan diterusin gitu ya, jangan diterusin kalau kita melihat bahwa dia tidak mencintai Allah. Oke, lanjut. Oke ya, nah, duhai hati cintailah sang pemilik hati ya. Nah kalau tadi kita membahas ya tanda-tanda cinta,
yang kita rasakan ketika tanda-tanda jatuh hati ya, yang kita rasakan semua gitu kan. Maka kita lebih mengarahkan diri kita ya, hati kita ini agar mencintai sang pemilik hati. Siapa sang pemilik hati kita? Siapa? Oh, Allah ya. Allah. Next, Nika. Oke, nah di sini ya. Jadi tadi ya kita sudah merasakan bagaimana kita jatuh cinta ya, jatuh cinta kepada manusia ya, dan kita merasakan ya, memang rasanya berbunga-bunga, senang dan sebagainya ya. Dan manusia itu bisa berubah ya, manusia itu bisa berubah ya, manusia itu bisa mengecewakan ya, sama seperti kita kan, kita ini suka mengecewakan ya, karena kalau menurut penelitian juga ketika orang jatuh cinta paling lama itu cinta yang itu bertahan hanya 5 tahun, sehingga di atas 5 tahun itu dia harus memperbaharui lagi cintanya, menyuburkan lagi cintanya ya. Itu khusus buat yang orang yang sudah menikah misalnya, ini kan di sini banyak yang sudah menikah ya. Jadi kalau 5 tahun pertama pernikahan, kemudian di atas 5 tahun itu kemudian cinta mulai luntur, ya maka itu harus diperbaharui cintanya, ya bukan berarti mencari orang baru, bukan, ya tapi dengan orang yang sama, tapi bagaimana cinta kita tuh harus diperbaharui, harus disuburkan, ya harus ditumbuh suburkan lagi. Nah, karena manusia itu tadi mengecewakan, manusia itu bisa berubah ya dan sebagainya ya, maka hal yang paling tepat ya harusnya adalah kita mencintai Allah. Ya, menempatkan cinta Allah itu di atas semuanya. Ya. Selanjutnya coba nih Kak, ada tingkatannya lagi, lurus ke bawah, turun lagi ke bawah. Oke, balik yang tadi aja. Yang tadi aja, yang tingkatan cinta. Nah, jadi sini, sampai sini. Oke ya, jadi ternyata dalam Islam itu dikenal ada 2 jenis cinta. Ya, yang pertama itu adalah al-mahabbatu at-tabi'i, cinta yang bersifat tabiat, naluri, yang mendasarnya adalah asyahwah, keinginan, yang memang merupakan fitrah dan sunatullah atas seluruh manusia. Ya, kita lihat di sini. Jadi ada cinta yang bersifat tabi'i, naluri tadi ya, yaitu cinta kepada lawan jenis ya. Nah, dan selain itu ada cinta kepada, misalnya cinta orang tua kepada anaknya ya, cinta anaknya kepada orang tuanya gitu ya. Dan juga termasuk tadi cinta kepada lawan jenis ya, al-mahabbatu at-tabi'i. Kemudian yang kedua ada al-mahabbatu asy-syar'i, cinta yang sesuai syariat ya, yang mendasarinya adalah iman. Nah, cinta yang sesuai syariat ini yang pertama kali ya, cinta kita yang terbesar adalah cinta kita kepada Allah. Ya, tadi ayatnya sudah dibacakan ya sama Nisa ya, kecintaan bahwa kita sudah tabiat kita ya, manusia itu mencintai wanita, harta, dunia gitu ya. Nah, itu udah tabiat kita ya, bisa mencintai dunia gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa orang-orang beriman cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan kepada dunia. Cinta kita kepada Allah itu menjadi hal yang utama ya, yang memiliki hati kita. Kenapa? Ya, karena Allah itu yang memberikan segalanya kepada kita. Ya, kalau tadi kita cinta kepada seseorang ya, misalnya, oh kenapa sih aku jatuh cinta? Iya, soalnya dia baik banget. Dia masa tuh ngirimin aku buku, ngasih aku makanan, ngasih aku bunga ya, seperti itu. Kita bisa mencintai lawan jenis kita karena tadi dia suka memberi misalnya. Atau misalnya tiba buat yang bahasa kasihnya sentuhan ya. Oh iya, masa dia tadi gandeng tangan saya gitu kan, saya jadi jatuh cinta gitu ya. Atau dia membelai rambut saya misalnya, orang ada gitu ya. Nah, kalau Allah ya, Allah itu memberikan segalanya kepada kita. Kalau pemberian manusia yang sedikit saja kita sudah bisa jatuh cinta ya, apalagi pemberian Allah yang banyak kepada kita semua.
Ya, Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita rezeki ya, yang tidak bisa kita sebutkan semuanya ya. Kalau kita disuruh menyebutkan, ayo sebutkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua dari mulai lahir sampai sekarang. Masya Allah, kita sibuk ya. Alhamdulillah kita terlahir selamat ke dunia ya, nggak dibuang di got ya. Betapa banyak bayi-bayi yang dibuang di got gitu kan oleh orang tuanya, atau dibuang di kloset ya, atau dibuang di WC, nauzubillah min zalik ya. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah sampai sekarang, sampai bisa menghadiri kajian ini ya bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, ya, itu adalah penjagaan Allah semuanya. Itu adalah rezeki dari Allah semuanya. Ya, apalagi ya dari kita melihat kalau kita berpikir nih, coba dari sekarang. Kadang Bu Sarah suka mikir gitu, Masya Allah, iya ternyata Allah itu baik banget ya, Allah itu mengatur sedemikian rupa. Mulai kita dari kecil, kita digini, kita menjalani yang sesuatu yang menurut kita kadang nggak enak, tapi ternyata Allah punya maksud baik. Ya, sampai ke titik ini kita diberikan nikmat yang banyak, kebahagiaan dan segala macam gitu ya. Itu semuanya adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Tapi kadang kita tuh nggak merasa gitu. Ya, kadang kita tuh manusia karena nggak deket sama Allah ya, lebih dekat kepada manusia, jadi pandangannya itu lebih banyak kepada manusia. Ya. Nah, kalau bagi orang-orang yang beriman, ya, yang mereka yang asyaddu hubban lillah, yang cintanya itu amat sangat kepada Allah, gitu ya, mereka itu akan sangat merasakan betapa nikmat Allah yang banyak itu Allah berikan kepada kita semua, ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, ya. Dan berbagai nikmat yang luar biasa ya, nikmat penglihatan, pendengaran ya, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, mendengar dan sebagainya ya, luar biasa pemberian Allah kepada kita semua ya, yang kadang kita tuh lupa untuk mensyukurinya ya. Oleh karena itu ketika kita lupa untuk mensyukurinya, maka kita jadi nggak bahagia tuh ya, karena ternyata kunci kebahagiaan itu adalah pada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, bersyukur, maka kita akan bahagia. Oke, ya. Jadi tadi ada jenis cinta itu ada dua, al-mahabbatu at-tabi'i yang secara naluri tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada al-mahabbatu syar'i ya, yang sesuai syariat ya. Oke, turun lagi. Nah, tadi yang atasnya ada lagi nih kayak balik lagi ke atas yang belum dibahas. Ini ya, bukan ke atas tadi yang taqarrub, benar, ke atas lagi, iya ini ya. Oke, nah bertaqarrub kepada Allah dengan amalan sunnah setelah yang wajib di antara cara meraih cinta Allah. Nah ya, jadi gimana sih caranya agar kita mendapatkan cintanya Allah? Ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf gitu ya. Kok Nabi Yusuf mau sih menolak Zulaikha ya? Zulaikha itu wanita cantik gitu kan? Ya, wanita cantik, ya terhormat ya. Kemudian Zulaikha menginginkan Yusuf ya, karena Nabi Yusuf itu adalah nabi yang tampan ya. Kenal tampan, ya, ketampanannya itu sehingga membuat Zulaikha tergoda gitu ya. Karena Zulaikha itu kan padahal tuannya ya, jadi Nabi Yusuf itu pelayannya yang dirawat dari kecil gitu kan, tinggal serumah, setiap hari ngelihat ya dari kecil, kok lama-lama ketika dewasa tambah ganteng ya gitu ya, dan mereka melihatnya setiap hari gitu kan. Akhirnya Zulaikha tergoda lah gitu ya dengan Nabi Yusuf ya, sehingga akhirnya mereka Zulaikha menggoda Yusuf di dalam kamar ya, mereka cuma berdua gitu ya, tapi Nabi Yusuf menolak ya. Apa yang membuat Yusuf menolak gitu? Nah, ternyata kecintaan ya, asyaddu hubbalillah tadi, kecintaannya Nabi Yusuf kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan kepada manusia, sehingga dia mau menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, karena dia takut Allah ya, tadi ingat ya,
tanda cinta itu ada rasa takut. Takut kalau Allah marah gitu. Ya, takut kalau Allah marah sehingga dia lebih menjaga dirinya daripada berzina gitu. Ya, mungkin orang nggak ada yang lihat kan pada saat itu kalau dia mau berzina bisa aja selesai gitu. Ya, karena mereka cuma berdua di kamar itu ya. Tapi apa? Yusuf menolak gitu. Karena apa tadi? Asyaddu hubba lillah ya. Karena kecintaannya kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaannya kepada makhluk. Apakah Yusuf tidak normal? Normal ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha. Jadi Yusuf juga ada kecenderungan sama Zulaikha ya pada saat itu ya. Tapi apa? Rasa cintanya Nabi Yusuf kepada Allah itu lebih besar sehingga menghadirkan rasa takut ya, takut kepada Allah, takut kalau Allah marah ya, takut kalau Allah cemburu. Bagaimana ya? Apa kata Allah nanti kalau dia sampai berzina? Takut gitu ya. Sehingga dia lari kan, memilih lari meninggalkan Zulaikha. Nah, gimana nih caranya ya biar kita bisa mendapatkan cintanya Allah sehingga kita bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Ya, ada di dalam hadis qudsi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku ya yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Ya, jadi apa tadi? Yang wajib, yang fardu, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Nah, terus diperbaiki terus kualitas sholatnya. Ya, tepat waktunya, bacaannya kita fahami ya, kemudian berwudunya yang sempurna, nah pakaiannya yang bersih ya, yang bersih suci dari najis, kemudian tumak ninahnya, khusyuknya ya, sehingga kita bisa mendirikan sholat gitu kan. Nah, dengan sempurna, dengan diperbaiki terus kualitas sholat kita. Mungkin tadinya nggak ngerti bacaan sholat itu artinya apa, kita baca, kita hafalin lagi sehingga kita paham arti bacaan sholat, sehingga kita mengerti ya apa yang kita bicarakan kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib, yang fardu. Kemudian apalagi dan ditambah lagi dengan yang sunnah gitu. Kenapa sih gitu? Banyak kadang kita sholat sunnah yuk, enggak akan cuma sunnah nggak apa-apa kan gitu ya, nggak dikerjain nggak apa-apa kan, sunnah doang gitu ya. Seperti itu. Tapi ternyata sunnah-sunnah itu kita kerjakan dalam rangka kita mencari cintanya Allah. Ya, di sini Allah katakan seperti itu, hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Masya Allah. Ya. Jadi sedemikian cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau kita ingin mencari cintanya Allah, ya tadi ya dengan menyempurnakan fardu dan menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya ibadah-ibadah sunnah dari sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, kemudian menambah dengan tahajud, kemudian duha, ya kemudian memperhatikan sunnah-sunnah keseharian, ya kan Islam itu adalah agama yang paling sempurna ya, Masya Allah. Mulai dari bangun tidur ada doanya. Ya, doa-doa itu diajarkan oleh Rasulullah agar kita tetap terhubung dengan Allah, agar kita selalu punya sinyal yang bagus kepada Allah. Nggak enak kan kita kalau sinyalnya jelek gitu kan, itu hilang-hilang gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Nah, keluar Zoom aja keluar masuk ya kalau sinyal kita buruk gitu. Jadi kita nggak bisa dengar gitu, nggak bisa dengar pembicaranya, nggak bisa dengar teman-teman bicara dan sebagainya. Begitu juga ya, ketika misalnya sinyal kita buruk dengan Allah, nah, makanya susah gitu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, maka kita penting untuk menjaga selalu sinyal-sinyal ya kita, hubungan kita dengan Allah dengan apa? Tadi salah satunya dengan doa.
Bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu udah terhubung. Ya. Kemudian kita mau masuk kamar mandi, kita baca doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi kita baca doa lagi. Ya. Kemudian mau makan kita baca doa. Ya. Kita mau keluar rumah kita baca doa, masuk masjid baca doa lagi, mau belajar kita baca doa lagi. Terus gitu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga sinyal kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Ya, agar kita selalu terhubung, ya. Tadi ya, kan salah satu tanda cinta itu adalah ketika kita menyebut-nyebut, ya, kita nyebut, ya. Kalau tadi tanda cinta kita kepada manusia, kita pasti senang ceritain, ya. Oh, dia itu begini, dia itu begitu. Kita sering cerita gitu ya, nggak ada habisnya gitu kan. Dengan hati yang berbunga-bunga gitu ya. Begitu juga ya, kalau kita cinta kepada Allah, ya, maka kita akan menyebut-nyebut, berzikir ya, zikir, memperbanyak zikir ya, Masya Allah ya. Kita hafal tuh yang namanya Asmaul Husna, kita ulang-ulang ya. Kemudian kita banyak mengingat Allah ya, dengan beristighfar, ya, dengan memujinya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim ya. Kemudian terus menceritakan ya tentang Allah. Ya, Allah itu baik, Allah itu maha kaya dengan asmaul husnanya. Ya, kemudian banyak-banyak membaca Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Kalamullah ya, perkataan Allah ya. Jadi kita senang tuh ya, orang-orang yang cinta kepada Allah itu senang kan menyebut-nyebut nama Allah, menceritakan Allah ya dan sebagainya, sehingga tidak aneh kalau dulu Bu Sarah tuh suka baca hadis misalnya, oh para sahabat itu berlomba-lomba ya, mereka ketika bulan Ramadan itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku bisa baca Quran sebulan ya. Ada yang jawab, oh saya bisa seminggu hatam gitu. Ada yang jawab lagi, saya bisa 3 hari hatam gitu kan. Ada yang jawab lagi, saya mau sehari hatam gitu ya. Masya Allah gitu. Bisa bayangkan ya 1 hari hatam Quran gitu kan. Gitu para sahabat gitu. Kenapa mereka begitu? Karena cintanya kepada Allah. Mereka nggak capek menceritakan tentang Al-Quran tuh nggak capek. Kenapa? Karena cinta. Mereka nggak capek mengucapkan ya, melafazkan, melantunkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena cinta. Ya, cintanya kepada Allah itu asyaddu hubbalillah. Cinta banget gitu ya. Masya Allah gitu. Ya, dulu Bu Sarah nggak kebayang gitu, wah bisa hatam gitu kan 3 hari sebulan ya, luar biasa ya, sebulan ya luar biasa ya. Tapi ternyata sekarang banyak ya, alhamdulillah gitu kan, komunitas-komunitas Quran ya yang sehari bisa 10 juz gitu kan. Ya, 3 hari hatam ya, itu udah kata Rasulullah sudah maksimal ya, 3 hari hatam ya. Nah, karena kalau karena lebih pendek dari 3 hari ya nanti bisa membuat sakit, bisa kurang difahami dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah kalau mau hatam Quran paling cepat 3 hari. Ya, Masya Allah ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, itu Allah akan menjadi pendengaran kita loh, penglihatan kita, sehingga tadi ya orang-orang beriman itu basyirah. Ya, nah, pernah dengar nggak namanya basirah? Basirah itu adalah mata hati ya, mata hati. Dia tuh menjadi lebih sensitif ya, karena tadi gitu pendengarannya dibimbing Allah. Penglihatannya dibimbing Allah, tangannya dibimbing Allah, kakinya dibimbing Allah, Masya Allah. Ya, kalau udah dicintai Allah nih, ya, ketika kita mau jalan ke tempat maksiat, dibelokin sama Allah. Ya. Sebagaimana Rasulullah dulu, ya, ketika ada pesta-pesta waktu zaman muda, ya Rasulullah main ke luar ada pesta-pesta gitu kan. Tapi karena dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibikin tidur, ya. Orang-orang pada pesta Rasulullah tidur, jadi nggak ikutan gitu ya, Insya Allah. Itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah ya. Dan mungkin kita juga merasakan ya, pernah merasakan bagaimana Allah menjaga kita ya, menyelamatkan kita dari kecelakaan misalnya. Mungkin kita ini adalah udah punya nyawa keberapa gitu kalau main game tuh ya. Kalau main game kita udah dikasih ada, kalau game kan suka ada nyawanya 3 kali nyawa gitu ya baru mati gitu misalnya.
Mungkin kita merasakan ya, kita pernah diselamatkan Allah itu betapa sering ya Allah menyelamatkan kita gitu dari segala macam mara bahaya gitu kan, ya, karena Allah mencintai kita ya. Nah itu jadi, dan bukan hanya basirah kita yang akan dikuatkan oleh Allah, tapi juga apa, doa-doa kita yang dikabulkan, Masya Allah ya. Bila meminta kepadaku pasti akan aku beri, itu janji Allah, pasti akan diberi. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku pasti akan aku lindungi, ya Masya Allah ya. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba itu ya, Allah kasih semuanya ya. Jangankan cuma coklat gitu ya. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana Bunda Maryam ya, yang cintanya kepada Allah ya, setiap hari hanya ibadah ya, sampai di mihrabnya itu ada makanan-makanan langsung yang dari mana, dari Allah gitu ya. Bunda Maryam itu langsung ada buah-buahan ya di ruang mihrabnya itu ya. Buah-buahannya itu di mana, di luaran nggak ada gitu ya. Di luaran tuh nggak ada di pasar ya, karena nggak musim gitu. Kayak rambutan, anggur ya. Kalau rambutan kan ada musimnya ya. Kalau nggak ada musim rambutan, nggak ada rambutan tuh, susah gitu ya. Mangga gitu juga ya. Kalau nggak musim susah gitu. Tapi di ruangannya, di mihrabnya Bunda Maryam itu selalu ada makanan, ada buah-buahan dan sebagainya. Ya, ketika ditanya itu dari mana? Dari Allah gitu. Sedemikian gitu ya, Masya Allah gitu ya. Allah itu bisa memberikan apa saja yang kita mau ketika kita bisa berhasil mengambil berhasil mendapatkan cintanya Allah. Apapun bisa kita minta sama Allah ya. Maka dekatkan terus ya, perbaiki sholat kita yang fardu ya, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, kita kuatkan terus hubungan kita dengan Allah ya, dengan selalu berzikir kepada Allah ya. Berzikir terus ya, tingkatkan kualitas ibadah kita, doa-doa kita kencengin terus ya, zikir, istighfar ya. Istighfar itu kan juga selain mengampuni dosa juga membuka rezeki, memudahkan segala urusan ya. Istighfar dengan jangan pernah merasa puas ya dengan apa yang kita sudah lakukan. Kita beristighfar terus ya. Ada waktu kita istighfar, daripada kita berpikiran buruk, lebih baik kita istighfar. Ya, daripada kita berburuk sangka ya kepada Allah, kepada makhluk ya, lebih baik kita istighfar. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mendapatkan cintanya Allah, dan kalau kita sudah dapatkan cintanya Allah ya, maka Allah akan berikan semuanya gitu. Masya Allah ya. Oke, lanjut. Oke ya. Jadi cintanya Allah. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kita, daripada ibu kita. Ya. Jadi kalau ibu kita tuh kan menjaga kita tuh ya, dari bayi kita dijaga begitu, ditungguin, jangan sampai ada semut gitu ya. Jangan sampai ada binatang ya yang mengganggu ya, atau jangan sampai ada siapapun ya makhluk yang mengganggu anaknya ya, dijaga betul ya, sehingga dia rela begadang ya dan sebagainya gitu untuk anaknya. Tapi Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu. Ya, itu gambaran cinta Allah ya kepada kita semua ya. Oke, next. Nah, bukti cinta Allah ya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia oleh kalian. Lalu penghuni langit mencintainya. Kemudian diberikan padanya penerimaan di bumi. Masya Allah ya. Itu kalau Allah sudah mencintai kita, tuh Allah menyeru gitu ya, semuanya para malaikat ya, penghuni langit gitu kan, untuk mencintai kita. Masya Allah ya. Jadi kalau sudah Allah cinta kita, udah selesai itu semuanya ya. Allah mencintai kita, penghuni langit mencintai kita ya. Jadi dan di bumi pun, orang di bumi pun akan mencintai kita gitu ya, seperti itu. Next.
Nah, keutamaan cinta karena Allah ya. Nah, di sini dalam hadis ini ya, disebutkan, ini hadisnya panjang ya, tapi hanya diambil satu ini aja ya. Ada beberapa yang dipotong gitu kan. Ada 7 golongan yang dituduhi oleh Allah dalam tuduhannya pada hari yang tiada tuduhan kecuali tuduhan Allah ya. Di antaranya yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karenanya ya, insyaallah. Jadi nanti di hari kiamat nanti ya, di padang mahsyar dia nanti ada 7 golongan yang ditolong oleh Allah, yang dinaungi oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah. Ada 7 golongan. Nah, salah satu di antara golongan itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya. Jadi ibaratnya di sini kalau sekarang namanya komunitas ya, ada 7 komunitas nanti yang akan dilindungi oleh Allah, dan salah satu komunitas itu adalah mereka yang saling mencintai karena Allah. Ya, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Oke, lanjut. Nah, ya, cinta sejati adalah saat cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta terhadap dunia dan isinya. Ya, maka tempatkan cinta kita kepada Allah itu di atas segalanya. Ya, cinta Allah itu harus yang utama. Cinta kepada makhluk itu dalam rangka kita mencintai Allah. Kita mencintai pasangan hidup kita, suami yang halal gitu ya, karena Allah. Kita mencintai anak-anak kita karena Allah. Kita mencintai orang tua kita karena Allah. Ya, kita mencintai sahabat teman kita, saudara kita karena Allah. Kita mencintai guru-guru kita, dosen-dosen kita karena Allah. Kita mencintai murid-murid kita karena Allah. Ya, Masya Allah. Kalau kita mendasari semua cinta itu karena Allah, ya, maka kita tidak akan pernah rugi. Karena nanti Allah itu akan selalu membalas cinta kita. Beda dengan makhluk. Kalau kita berbuat baik karena murid, karena kalau kita berbuat baik karena dosen, ya, karena kalau kita berbuat baik karena suami misalnya, kita pasti akan kecewa karena mereka itu manusia ya, yang sama seperti kita. Mereka punya keterbatasan ya, kadang cinta kita juga bertepuk sebelah tangan ya. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti nanti kita akan banyak kecewanya, banyak sedihnya ya, banyak nggak bahagianya nanti ya. Tapi kalau kita mendasari cinta semuanya itu karena Allah, maka Allah juga akan mencintai kita dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amalan kita. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Ya, dengan cinta Allah, dengan tadi kita disebut ya di depan para malaikat ya, disebut, "Hai Jibril, cintai ini Nika," misalnya. "Hai Jibril ya, cintai Tere ya. Aku mencintai Tere, maka cintai ini Bu Tere ya." Siapa lagi, Bu Supatmi ya, dan sebagainya gitu. Masya Allah ya. Jadi kita mendasari cinta kita semuanya itu karena Allah ya. Ketika kita sudah mendapatkan cinta Allah, itu semua yang kita minta ya, kita minta kepada Allah itu akan Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita di waktu yang tepat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, tadi yang sudah Bu Sarah katakan ya, di sini ada tingkatan cinta ya bagi orang-orang yang beriman, maka cinta tertingkat tertingginya adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ya, dan berjihad di jalannya. Ya, jadi cinta kepada Allah ya. Baru yang kedua adalah cinta kepada Rasul. Ya, sehingga kita harus ittiba'ur Rasul tadi. Ada kita mengikuti Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya tadi. Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ya, dan berjihad di jalannya. Kemudian cinta yang menengah adalah cinta kepada orang tua, anak, suami, istri atau suami dan kerabat ya. Nah, itu kita menempatkan cinta-cinta itu semuanya karena Allah. Kemudian yang tingkatan cinta yang terendah adalah cinta yang lebih mengutamakan cinta kepada keluarga, harta dan masalah dunia daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Itu berarti cintanya tingkatannya terendah. Ya, orang-orang yang lebih mencintai dunia gitu ya, padahal dunia ini fana, dunia ini kan cuma sebentar ya, kata Rasulullah kan,
ibaratnya kita cuma numpang minum doang. Ya, kita naik kuda kemudian numpang minum doang, itulah dunia. Ya, kenikmatan dunia ini seperti apa ya? Jarum dicelupin ke air laut, kemudian diangkat, cuma segitu ya kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Ya, jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia. Ya, banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia sehingga tadi tergoda. Ya, kita bisa mencontoh tadi Nabi Yusuf yang mempertahankan kehormatan dirinya, tidak ingin berzina karena apa? Karena mencari cinta Allah, karena dia yakin ada kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih lama, yang lebih indah, ya. Nah, jangankan cuma Zulaikha gitu kan, bidadari surga ya, bisa dia dapatkan gitu kan. Kita juga begitu ya, jangankan cuma ya laki-laki tampan ya, yang belum jelas gitu kan ya. Tapi kalau kita cintanya kita kepada Allah, Allah janjikan kepada kita semua wildanun mukhalladun ya. Apa tuh wildanun mukhalladun? Ya. Para pemuda yang tetap muda gitu ya, yang awet mudanya gitu. Nah, jadi kita juga jangan tergoda ya. Kebanyakan kan kita wanita itu gampang dirayu ya. Gampang dirayu ya. Kamu cantik deh, baik deh. Oh, kamu solihah deh, itu kan rayuan ya, rayuan gombal dari laki-laki ya. Kemudian diajak pacaran ya dan sebagainya ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi kita mungkin tadi ya, kita karena kita punya perasaan yang wajar gitu kan, kita bisa jatuh cinta, kita juga berbunga-bunga, kita senang dipuji-puji ya, dipuji senang ya, diperhatikan senang ya kan. Nah, siapa yang nggak senang ya kan? Pasti orang kalau dicintai akan merasa bahagia ya. Tapi ingat bahwa kita punya rambu-rambu yang harus kita pegang ya, harus kita pegang, jangan sampai kita terjerumus dalam perzinahan gitu. Ya, dalam Al-Quran Allah itu sudah memberikan batasan-batasannya, tahapan-tahapan sampai pelarangan zina itu. Yang pertama yaitu dari menjaga pandangan ya. Hai orang wanita yang beriman, jagalah pandangan kalian ya, dan tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian dan ulurkan kerudung ke dada kalian ya. Jangan tampakkan aurat kepada siapa saja, itu di surat An-Nur ayat 31 ya. Begitu juga untuk laki-laki. Ya. Sama, laki-laki diminta untuk menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Kenapa? Ya karena kan semuanya itu berawal dari mata ya. Dari mata turun ke hati gitu kan ya. Orang bisa jatuh cinta itu dari pandangan pertama ya. Tadi pandangan pertama jatuh hati tuh. Pandangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bisa jadi jatuh cinta gitu ya. Nah, itu dia. Dan bahayanya ketika orang sudah jatuh cinta itu nanti bisa lebih sakit itu ya rasanya kalau bertepuk sebelah tangan atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Jadi kita perlu menjaga ya, perlu menjaga diri kita, jangan sampai cinta kita kepada dunia itu lebih besar ya daripada cinta kita kepada Allah. Terus lanjut. Nah, oke, sudah selesai. Balik lagi ke atas, Kak Nika. Balik ke atas dulu tadi materinya. Masih ada yang belum dibahas. Lagi. Kayaknya tadi ada satu slide yang belum dibahas. Nah, oke. Ya, ini dia ya. Contoh-contoh jatuh cinta yang dirasakan ya. Nah, jatuh cintanya tadi Zulaikha kepada Nabi Yusuf ya. Kita bisa melihat ya bagaimana Zulaikha ya, seorang bangsawan, wanita yang terhormat ya kan, bisa jatuh cinta kepada seorang pelayan ya. Nabi Yusuf pada saat itu adalah seorang pelayan ya. Kemudian Zulaikha sampai diledekin gitu ya. Jadi kan sudah ketahuan tuh Zulaikha mengganggu Nabi Yusuf ya, dan ternyata itu udah bocor kemana-mana menjadi gosip gitu kan, dan menjadi perbincangan ya pada saat itu digosipin ya Zulaikha masa bisa suka sama pelayannya sendiri, dia kan wanita terhormat gitu kan, masa ia bisa suka sama pelayannya sendiri gitu kan.
Ya, kemudian sampai Zulaikha akhirnya mengundang ya, dia ingin coba, saya mau uji gitu kan, apakah wanita-wanita itu tergoda atau tidak dengan Nabi Yusuf ya, dengan ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaikha mengundang kan pada saat itu teman-temannya gitu kan, yang perempuan-perempuan para bangsawan juga ya, kemudian semuanya diundang makan bersama ya, kemudian semuanya dikasih apel, kemudian dikasih pisau gitu kan ya, untuk mengupas apel ya. Dan ketika mengupas apel itu ya, Yusuf dipanggil suruh keluar. Ya, jadi ketika Yusuf keluar, nah sudah itu semuanya melihat ya, dan semuanya mengiris mengiris tangannya sendiri gitu ya, sampai nggak kerasa, saking melihat kagum ya terhadap ketampanan Nabi Yusuf ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi tadi Zulaikha ingin mengekspresikan, nih, tahu kan rasanya kenapa saya bisa tergoda dengan Nabi Yusuf gitu. Tapi kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Yusuf ya, cintanya kepada Allah itu lebih sehingga Allah juga memilihnya gitu ya, memilihnya sebagai nabi, kemudian memuliakannya dan sebagainya. Kemudian contoh jatuh cinta yang lain adalah contoh jatuh cintanya Bunda Khadijah nih kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita yang masih single gitu ya, yang masih sendiri, kemudian ada kecenderungan jatuh cinta dengan lawan jenis, ya itu wajar gitu kan ya. Ya, kalau mau dilanjutkan, ya seperti bisa dicontoh nih seperti Bunda Khadijah ya, yang ada hati kepada Rasulullah, tapi Bunda Khadijah nggak nembak Rasulullah langsung gitu ya, tapi mengutus orang lain untuk bisa menyampaikan keinginannya itu kepada Nabi Muhammad, meskipun bukan disampaikan secara langsung ya, bukan disampaikan secara langsung. Jadi orang itu bertanya kepada Muhammad ya, Khadijah sedang mencari istri sedang mencari suami gitu ya, mencari suami gitu kan, dan sepertinya kamu pantas ya menjadi satu-satunya orang yang pantas menjadi suami Khadijah adalah kamu gitu. Ya Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad pada saat itu belum menjadi Rasul ya, karena umurnya baru 25 tahun ya. Kemudian yang pengutusnya itu menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad ya. Pada saat itu Bunda Khadijah adalah saudagar kaya ya, di mana 2/3 kekayaan kota Madinah, kota Mekah pada saat itu adalah milik Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Jadi Bunda Khadijah ini seorang pengusaha kaya ya, pengusaha kaya yang kemudian menaruh hati ya kepada Muhammad ya, pada saat itu yang usianya baru 25 tahun. Jadi bisa ya seperti itu, boleh ya, boleh kita kita jatuh cinta kemudian kita ingin kalau melamar langsung tidak, tapi kita boleh ya seperti itu. Kemudian jatuh cintanya istri Nabi Musa. Ya, ini juga ya, Nabi Musa itu juga seorang nabi yang tampan ya, nabi yang tampan ya. Kemudian ketika ada wanita-wanita yang sedang antri air gitu kan ya, ingin memberi minum kuda-kudanya ya, mereka antri ya, malu-malu gitu kan, malu karena di sana banyak laki-laki ya, yang minum, yang mengambil air di sana laki-laki, sementara mereka perempuan. Nah, kemudian Nabi Musa mendekati mereka ya, ingin membantu gitu kan, nah seperti itu. Nah itu juga wanita-wanita itu akhirnya jatuh hati ya kepada Nabi Musa ya, sehingga ketika dia pulang ke orang tuanya ya, dia cerita ya, kemudian dia datang lagi kepada Nabi Musa dan mengajaknya untuk bertemu kepada ayahnya ya. Ya, gimana kalau dia dipekerjakan aja sama kita gitu ya. Akhirnya ayah mertuanya Musa itu, Nabi Musa ya, tahu gitu ya bahwa berarti ini anaknya ada hati nih, karena dia nggak pernah bicara seperti itu sebelumnya kepada laki-laki. Ya, akhirnya dinikahkan ya wanita tadi dengan Nabi Musa.
Terus contoh yang lainnya adalah jatuh cintanya Ali ya kepada Fatimah ya. Ali juga punya ada hati ya kepada Fatimah ya, sehingga ketika Umar ingin melamar Fatimah ditolak oleh Rasulullah ya. Kemudian Ali yang maju ya, kemudian Ali yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai menantu. Kemudian contoh yang lainnya adalah jatuh cintanya Asiyah. Nah, ini jatuh cinta kepada bayi Musa ya. Jatuh hati, jatuh cintanya Asiyah kepada bayi Musa, sehingga apa? Sehingga dia mau merawat bayi Nabi Musa ya. Masya Allah ya, itu semua contoh-contoh dari rasa jatuh cinta yang suatu fitrah yang bisa kita dirasakan oleh semua orang, tapi kita harus tahu bahwa cinta tertinggi bagi orang-orang beriman adalah cinta kepada Allah ya, mencintai makhluk dalam rangka mencintai Allah. Jangan sampai ya kita tertipu dengan dunia yang hanya sementara ini, sehingga nauzubillah min zalik ya, banyak gadis-gadis yang kemudian mengorbankan kehormatannya atas nama cinta ya. Nah, itu adalah zina ya. Kalau dalam Islam kita harus menjaga kehormatan diri kita sebagai wanita ya, kita jaga, kalau kita mencintai Allah maka kita juga akan mencintai semua yang dihalalkan oleh Allah. Dan ketika kita mencintai Allah, kita juga akan membenci semua yang diharamkan oleh Allah. Baik, mungkin itu materi yang bisa Bu Sarah sampaikan. Kita bisa diskusi, disediakan tanya jawab nih Kak Nika ya. Iya, betul sekali Ibu. Alhamdulillah kita telah dengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Terima kasih Ibu Sarah. Semoga dengan materi yang disampaikan semakin bertambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Saya Kak. Ayu Fahira. Iya Kak. Perkenalkan, nama saya Ayu Fahira Lestari, mahasiswi PPK, Prodi PPKN tahun ajaran 2021 Kak. Oh iya, baik. Kak, saya mau nanya, Bu Sarah, saya mau nanya Bu, ciri-ciri orang gimana sih Bu biar kita tahu tuh sebenarnya dia tuh jodoh kita atau bukan gitu. Kasih Bu. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya ciri-ciri orang yang jatuh cinta ya, Ayu ya. Tadi bisa diulang lagi, bisa kan Nika? Sering menyebut-nyebut gitu kan ya. Terus kita bahagia ya. Bahagia ketika namanya disebut ya, sama ya ketika kita cinta kepada Allah ya, maka di dalam surat Al-Anfal ya ayat 2-3 di situ Allah jelaskan ya bahwa orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya kan, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanannya ya. Sama ya kalau kita jatuh cinta kepada lawan jenis gitu kan, biasanya kan tadi ya hatinya berbunga-bunga, kemudian juga kita ingat ya, kita ingat terus ya. Kemudian juga kita sering menyebut-nyebut, sering menceritakan orang yang kita cintai, kita kagum, kemudian kita tahapan selanjutnya itu rela menerima kekurangannya gitu ya, Masya Allah gitu. Kemudian kita jadi rela berkorban. Nah ini yang bahaya, makanya ya banyak gadis-gadis yang akhirnya rela berkorban, mengorbankan kehormatannya. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak boleh bagi orang muslimah ya, orang-orang yang mukminat, yang qanitat, yang menjaga kehormatan dirinya ya. Ingat bahwa dunia ini hanya sementara, jangan sampai kita bisa mau mengorbankan kehormatan kita hanya untuk dunia gitu. Ya, kemudian kita ada rasa takut cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ya, sebenarnya kita berharap ya, kita ngarep ya mudah-mudahan kita bisa berjodoh sama dia kalau sama manusia ya. Kalau sama Allah kita berharap ya, kita berharap
mendapatkan cintanya Allah agar apa tadi semua doa-doa kita bisa dikabulkan, kemudian kita punya basirah yang kuat, kita bisa selalu bersama Allah tadi ya, selalu dilindungi Allah ya, dan sebagainya, berharap. Kemudian taat ya, karena kita cinta, jadi kita taat ya kepada Allah, gitu kita juga jadi taat ya, apa yang sami'na wa ata'na ya. Kami dengar dan kami taat ya. Dalam Al-Qur'an ciri orang beriman seperti itu. Ya, kalau Allah suruh sholat ya sholat ya, sami'na wa ata'na, enggak tanya lagi kenapa disuruh sholat 5 waktu, kenapa enggak sewaktu-waktu aja gitu, enggak nanya-nanya seperti itu, tapi sami'na wa ata'na. Nah, itu tanda-tanda ketika seseorang merasakan dirinya sedang jatuh cinta ya tadi. Yang di matanya adanya dia terus gitu ya, kalau sama lawan jenis ya gitu. Terus bagaimana taunya kalau misalnya orang itu cinta sama kita apa enggak sih gitu ya. Gitu ya Ayu ya. Untuk mengetahui dia itu jodoh kita gitu atau bukan, kira-kira bagaimana tuh Bu? Bagaimana jodoh kita atau bukan ya, kalau memang jodoh itu Bu Sarah selalu mengatakan ya, kalau laki-laki yang baik itu bukan yang ngajak pacaran ya, laki-laki yang baik itu yang ngajak nikah gitu ya, ngajak nikah ya. Nah, itu ajak nikah bisa lewat perantara gitu kan, lewat perantara atau datang langsung ke orang tua gitu kan, datang langsung ke orang tua, bisa bicara sama orang tua kita misalnya, kita perkenalan gitu kan ya. Nah kalau kita sudah sama srek gitu kan, ya udah berdoa sama Allah, istikharah ya, minta dimudahkan kalau memang jodoh ya. Nah proses menuju menikah gitu kan, dimudahkan untuk menikah. Kalau memang nggak jodoh ya kita minta dijauhkan, dan semoga Allah memberikan jodoh yang lebih baik ya, ganti yang lebih baik ya, seperti itu. Alhamdulillah kemarin ada mahasiswa STKIP juga ya yang ngamalin ya, katanya nikah waktu kuliah gitu. Ya, waktu kuliah di STKIP nikah tuh kakak kelas sama adik kelas ya, orang PGSD. Jadi pas kuliah udah punya anak juga gitu, karena nikahnya dari semester 3 kalau nggak salah. Ya. Jadi laki-laki yang baik itu yang ngajak nikah, bener dia ngajak nikah ya. Dan alhamdulillah ya mereka sudah menikah, sudah lulus kuliahnya di STKIP, sudah punya anak juga ya, alhamdulillah ya. Kalau kita niatnya karena untuk ibadah, pasti Allah akan mudahkan ya, meskipun setiap orang pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Kalau tahu jodoh ya jadi gitu. Jadi menikah gitu ya, jadi menikah berarti jodoh kita. Dan setiap orang pasti punya kekurangannya sama seperti kita ya, kita juga punya banyak kekurangan ya, tapi menikah itu maka ini jadi bahasanya ke nikah ya, kalau menikah itu maka kita harus niatkan untuk ibadah, karena memang nikah itu kan ibadah ya. Kalau niat kita menikah itu untuk ibadah ya, maka semuanya itu menjadi bernilai pahala gitu. Semuanya bernilai pahala ya. Kita bagi wanita, kita senyum aja jadi pahala gitu ya. Kita senyum aja di hadapan suami itu jadi pahala ya. Meskipun kadang senyum itu berat ya Bu Supatni ya. Bu Supatni masih ada suami. Bu, ada Bu. Ya. Nyimak Ibu. Ya, jadi putus Bu, maaf suaranya. Ya. Oke, ya. Like Bu. Baik, ya. Jadi itu kalau jodoh, insya Allah akan Allah mudahkan, ya. Tapi usahakan kita tidak dengan pacaran ya, beda dengan ta'aruf ya. Ta'aruf sama pacaran beda. Kalau ta'aruf tadi memang niatnya mau menikah, ya, ta'arufnya dengan orang tua, datang ke orang tua dengan baik-baik ya, menjaga kehormatan kita, ya, merendahkan kita ya,
Kita harus menjaga kehormatan kita, jangan sampai ya. Jangan sampai kita mau diapa-apain dulu, banyak kan wanita seperti itu ya, habis itu udah puas ditinggalin gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya, berarti kita tidak bisa menjaga kehormatan kita ya. Karena laki-laki yang baik itu pasti untuk wanita yang baik ya, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan laki-laki yang baik ya, kita harus menjaga diri kita ya untuk tetap baik ya, kita harus memperbaiki diri kita ya. Sehingga semoga Allah jodohkan dengan laki-laki yang baik juga. Itu ya Kak Nika ya mungkin ya. Iya, terima kasih. Kak Ayu, bagaimana jawabannya? Alhamdulillah ngerti Bu, Kak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Kak Ayu. Ada Untuk lagi? penanya berikutnya, masih ada Kak Fitri? Kak Zahra? Izin bertanya, Kak. Ya. Kak Fitri, soundnya dikerasin bisa? Udah kedengeran? Oh ya, sudah. Izin bertanya, saya Fitri Al-Zahra dari maaf, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik juga dan sebaliknya. Tapi kenapa ya Bu suka ada tuh kan yang misalnya udah menikah dapat suaminya tuh yang nggak baik atau kebalikannya dari istrinya gitu. Misalnya istrinya baik, laki-lakinya nggak baik gitu. Kenapa ya Bu bisa kayak gitu? Makasih. Ya. Baik ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, Fitri Az-Zahra. Masya Allah, kita bisa melihat ya, banyak contohnya di dalam Al-Quran ya. Ada Bunda Asiyah ya, yang wanita solihah gitu kan, wanita syurga ya. Dia berdoa minta dibangunkan rumah di syurga gitu kan, baitan fil jannah ya, sampai disediakan rumah di syurga. Dan suaminya siapa? Suaminya Asiyah siapa? Fir'aun ya. Fir'aun itu kan seorang raja yang zolim ya. Semua bayi-bayi laki-laki pada saat itu dibunuh ya. Kalau lahir laki-laki dibunuh langsung. Wah, gimana tuh? Kita kalau punya suami pembunuh ya. Masya Allah gitu ya. Cobaannya berat sekali gitu kan. Tapi Bunda Asiyah tetap bersabar gitu. Ya, tetap bersabar. Ya, punya suami seperti itu ya. Atau misalnya Nabi Lut ya, Nabi Lut yang punya istri lesbi ya, istrinya lesbi, punya suaminya Nabi Lut gitu, seperti itu. Nah itu ya sudah, itu semua adalah ujian ya, ujian keimanan ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, setiap kita itu dan itu menjadi kasuistis ya, nggak semua orang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti ketika pasangannya jelek terus kemudian jadi cerai aja kalau gitu ya, punya suami nggak bagus nggak baik udah minta cerai gitu ya, punya istri nggak baik udah cerai aja gitu ya, bukan nggak selalu cerai ya, solusinya nggak harus selalu cerai ya, karena tadi misalnya dalilnya wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik ya, dan sebaliknya gitu. Tapi ya karena tadi kita ingat bahwa menikah itu adalah ibadah ya, maka kita tanggung masing-masing ya. Ketika misalnya ada suami yang tidak baik gitu ya, tidak baik ya, dapat istri yang baik ya, kita sebagai istri tetap jangan jadi nggak baik ketika mendapatkan suami yang tidak baik gitu ya. Kita sebagai istri tetap harus cinta kita kepada Allah ya, meskipun dengan segala cobaan yang nggak enak gitu kan, karena memang di dunia ini nggak ada yang enak terus ya, tapi kita bisa sama-sama berusaha. Maka tadi ya, ketika kita mau menikah, kita niatkan ibadah kepada Allah ya, dan kita ketika sudah menikah itu nanti kita saling mendukung, kita saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan
ya, dengan menjalankan fungsi kita masing-masing. Jadi ketika menikah itu kalau saling menuntut itu akan menjadi repot, ya. Tapi kalau misalnya kita saling memberi, saling menguatkan, saling menyayangi, ya kita yang memberi gitu ya, jangan minta, ya. Oh suami saya nggak begini, dikoreksi ya. Kita juga kalau jadi istri dikoreksi terus nanti kita nggak kuat juga gitu ya. Kita juga sebagai istri punya banyak kekurangan gitu. Nah, ketika menikah itu kita adalah dua manusia yang sedang sama-sama belajar memasuki dunia pernikahan ya. Yang satu belajar jadi suami, yang satu belajar jadi istri. Yang namanya belajar banyak salahnya gitu kan, tapi kita bersabar sama-sama belajar, karena kalau kita bersabar gitu kan, maka Allah nanti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak gitu, akan Allah tolong ya. Tapi kalau misalnya suami salah dikit istri langsung koreksi ya, istri salah dikit suami langsung koreksi gitu kan ya, langsung di blacklist dan sebagainya gitu ya, itu terlalu dini gitu ya. Makanya sekarang banyak orang baru setahun nikah udah cerai, ya baru berapa bulan nikah cerai gitu ya. Waduh gitu ya. Kita bisa melihat ya orang-orang dulu ya udah nikahnya awet gitu, karena ya niatnya ibadah gitu ya. Mau dapat suami yang baik atau nggak baik ya niatnya ibadah gitu. Ya kalau sabar Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kalau misalnya mau ditinggalkan ya boleh aja sih ya. Tapi kalau sekarang tuh orang terlalu gampang sih ya, karena Bu Sarah dengar itu sampai pengadilan agama tuh antri loh, orang mau cerai tuh antri ya. Banyak sekali orang yang cerai tadi ya, dikit-dikit cerai ya. Padahal cerai itu tidak solusi ya, apalagi kalau sudah punya anak ya, yang menjadi korban kan anak-anak kan, kasihan ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menikah ingat ya bahwa niat utama kita adalah ibadah, sehingga semua yang ada dalam pernikahan itu baik suka maupun duka gitu kan ya, itu adalah semuanya bernilai ibadah. Maka ketika mendapatkan kebaikan kita bersyukur, ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak bersabar ya, bersabar, kemudian sabar ya, memperbaiki diri ya. Sama ya, nggak ada pernikahan yang mulus, selalu bahagia, selalu baik-baik saja, nggak ada ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kan rumah tangganya juga penuh dengan lika-liku, cerita-cerita ya, kecemburuan dari para istrinya. Kemudian juga Rasulullah juga dituntut nafkah lebih dari para istri-istrinya gitu kan. Ya, kemudian juga apalagi ya banyak lah ya dalam rumah tangga itu. Tapi bukan berarti solusinya kemudian harus berpisah. Ya, jadi itu mungkin banyak yang perlu kita pelajari ya. Nanti maka kita harus rajin nih datang kajian ngaji bareng Bu Sarah ya Kanika ya, biar dapat ilmu yang banyak ya. Iya betul dong Bu, Insya Allah. Oke, ada lagi tuh yang mau bertanya. Tadi ada yang raise hand kayaknya. Halo, dengan siapa? Tadi ada Mutia, Bu. Iya, silakan. Mutia Sentika Dewi. Izin Bu bertanya. Assalamualaikum Ibu Sarah, Ibu Eva, dan teman-teman. Waalaikumsalam, Kak Mutia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bertanya. Mungkin saya akan bertanya tentang kehidupan rumah tangga. Boleh ya Bu Sarah ya? Ya, silakan. Baik. Bu Sarah, saya ingin bertanya, apa sih yang harus kita sikapi ketika suami kita, misalnya gitu ya Bu, ketika suami kita itu lebih suami patuh terhadap orang tua,
terhadap ibu. Tapi suami tidak tidak memprioritaskan istrinya gitu, Bu. Nah, sehingga karena suami saking patuhnya terhadap orang tuanya, istrinya ini merasa terabaikan, merasa tidak diperdulikan, bahkan merasa selalu disalahkan. Karena setiap kali apa yang ibunya bicarakan tentang istri, suami ini lebih mendengarkan apa kata ibunya tanpa melihat dulu atau mencari tahu dulu tentang istri, apakah benar apa yang diomongin oleh ibunya seperti itu. Nah, sehingga istri itu kayak merasa terzolimi gitu loh, Bu. Nah, akhirnya karena saking suaminya ini terlalu taat pada ibunya, dia lebih memilih untuk menceraikan istrinya gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus gimana ya? Sama-sama gimana ya? Suami istri ini sebenarnya sama-sama sayang, tapi terhalang oleh ibunya gitu, Bu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai istri, Bu? Sedangkan perceraian itu sudah diajukan gitu, Bu, sama suami itu, Bu. Saya bingung juga ngejelasin. Soalnya banyak di luar sana rumah tangga itu berpisah diakibatkan oleh ibu atau mertua gitu, Bu. Ibu mertua gitu. Pihak ketiga itu orang tua gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke ya, itu diantara, terima kasih pertanyaannya Mbak Mutia. Mbak Mutia sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Udah ya. Oke ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini tadi kan Mbak Mutia juga sudah mengatakan ya banyak yang terjadi hal ini karena ibu mertua gitu ya. Insya Allah ya. Semoga nanti kita jadi ibu mertua yang baik semua ya. Yang Amin. Amin. Yang sayang sama Amin, insya Allah. Ya. Kita ingin seperti itu ya. Enggak, karena saya sudah punya mantu, jadi Udah punya mantu ya Ibu ya. Iya. Baik, jadi kita yang harus dilakukan oleh istri bagaimana itu ya? Yang harus dilakukan oleh istri tadi kan mengambil hati mertua ya, mengambil hati mertua, kita baik-baikin ya. Maka nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang 5 bahasa kasih ya. Nah, kita perlu tahu juga tuh makanya bahasa kasih mertua itu apa. Ya, kita harus pintar-pintar mengambil hati mertua ya. Selain kita juga pintar mengambil hati suami, ya, kita juga perlu mengambil hati mertua gitu. Ya, apa yang disukai oleh mertua ya. Meskipun misalnya kebaikan-kebaikan kita belum langsung dibalas kebaikan, tapi ingat bahwa yang kita lakukan itu karena Allah, dan jangan lupa berdoa minta sama Allah ya, karena Allah yang menggenggam hati mertua kan. Allah yang menggenggam hati mertua ya, mungkin tadinya dia nggak suka, dia benci segala macam, itu bisa berubah tuh, bisa berbalik gitu, bisa jadi mantu yang paling disayang gitu ya. Karena apa? Karena doa-doa kita, minta lagi sama Allah. Minta sama Allah agar Allah memperbaiki mertua kita ya. Kemudian kita minta ditunjukkan oleh Allah, ya Allah apa yang harus aku lakukan agar mertuaku baik gitu ya. Minta sama Allah lagi ya. Karena yang tadi ya menggenggam hati mertua kita itu adalah Allah ya, kita minta. Nah itu jadi kita sebagai istri kita mencari hati mertua ya. Jadi bukan hanya mengambil hati suami, tapi juga mengambil hati mertua kita gitu. Karena kan mertua kita adalah orang tua kita juga ya. Wajar kalau misalnya tadi kita belum kenal ya, kita punya
latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Ya mungkin kalau dulu kita sama orang tua diasuhnya dengan disiplin yang kuat, ketat gitu kan. Harus begini, harus begitu, harus bangun jam sekian, harusnya. Ternyata dapat suami keluarganya santai gitu ya. Kok nggak ada aturan nih keluarganya gitu kan ya. Dan sebagainya. Nah, itu kan butuh penyesuaian juga ya. Jadi apa yang harus dilakukan tadi ya? Bersabar, berdoa, bersyukur terus ya. Kenapa bersyukur? Kenapa? Karena alhamdulillah kita sudah dikasih jodoh oleh Allah. Betapa banyak orang yang masih menunggu jodohnya gitu kan ya. Alhamdulillah kita sudah dikasih ibu mertua gitu kan. Betapa banyak orang yang udah nggak punya orang tua gitu kan ya. Gitu. Jadi kita harus bersyukur terus ya. Sibuk bersyukur. Meskipun tadi misalnya cinta kita kepada orang tua belum berbalas misalnya, nggak apa-apa, sabar ya, sabar gitu kan. Nanti ketika kesabaran kita itu akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Yang penting tadi ketika misalnya ini untuk siapapun ya, untuk siapapun kita tuh kalau ada orang yang ngomong nggak enak, yang nggak baik, yang nyakitin gitu ya, itu jangan dimasukin ke hati ya, jangan disimpan di hati, jangan ya. Nah, tapi ya kita cukup di telinga aja, kita dengaran di telinga, tapi jangan dimasukin ke hati gitu ya. Nah, jadi kita nggak sakit. Kalau semua ucapan itu kita masukkan ke hati, kita bisa menderita hidupnya ya. Jadi kita bisa menderita ya, karena semua orang kan bisa bicara seenaknya gitu kan. Tapi kita bisa memilih mana yang kita masukkan ke hati, yang baik-baik saja, yang indah-indah saja ya. Yang bahagia-bahagia saja ya, yang omongan nggak enak, yang menyakitkan dan sebagainya, kita nggak perlu masukkan lagi ke dalam hati. Ya mungkin gitu Mutia ya, jadi harus bersabar ya, nggak ada yang begitulah, itu yang kita harus tahu, makanya belajar masalah-masalah yang akan dihadapi ketika kita berumah tangga. Di antaranya tadi penyesuaian antara suami dan istri karena kita punya pola asuh yang berbeda misalnya. Karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah, itu kan untuk mengharmonisasinya itu kan butuh waktu. Ya. Sampai kapan? Madal hayah seumur hidup. Ya, orang yang sudah sampai tua pun gitu ya, itu pasti masih ada gitu ya. Yang perbedaan pendapatnya segala macam gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah mendasarinya dengan cinta, balik lagi tadi ya, kalau kita sudah mendasarinya dengan cinta, ya, maka kita akan menerima. Kan tadi kan kalau cinta itu kan syaratnya tanda cinta itu adalah ridho, ya, rela. Sehingga orang tuh saya udah terima kekurangan dia, emang dia begitu orangnya, mau diapain lagi gitu. Yang penting saya cinta sama dia gitu kan. Ya, nah, gitu. Jadi meskipun udah tua pun ya udah gitu. Udah cinta gitu ya. Nah, orang kalau udah cinta kan tadi ya, makanya kan menerima kekurangannya, kelebihannya ya. Ya, kalau itu suatu hal yang masih sepele sekali gitu ya. Kalau yang membuat orang misalnya bercerai itu biasanya misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan itu pun sebenarnya nggak harus solusinya bercerai ya, karena mungkin perlu juga diperiksa apakah KDRT-nya itu karena sakit gangguan jiwa misalnya. Ada banyak sekarang orang yang misalnya punya gangguan jiwa sehingga dia jadi suka memukul gitu kan, marah terus kemudian memukul ya. Sehingga solusinya adalah dibawa ke psikiater gitu ya, dibawa ke dokter, ke psikolog gitu ya, bukan bercerai. Kalau bercerai nah nanti dia akan menimbulkan masalah yang baru gitu. Iya, begitu ya Mutia. Mudah-mudahan terjawab ya Mutia ya. Iya, baik Bu. Tapi Bu, satu lagi Bu. Nah, yang tadi ketika istri digugat cerai karena suaminya lebih memilih taat pada ibunya, lebih memilih patuh pada ibunya. Nah, si istri ini bagaimana Bu? Apakah dia harus mengikhlaskannya atau dia harus mempertahankannya gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, jadi memang kalau cerai itu kan ada di tangan suami ya. Kalau istri gugat cerai belum jatuh cerai, tapi kalau seorang suami sudah mengatakan
cerai maka sudah jatuh talak 1 gitu. Ya. Maka memang suami yang laki-laki yang baik itu memang dia yang nggak mudah mengucapkan kata cerai ya. Cerai gitu. Padahal tidak, cerai itu bukanlah solusi gitu ya. Jadi apa namanya tadi ya kan kita sedang menjalani proses ya, proses itu sampai kapan ya, sampai tua, sampai ini ya, meskipun nggak enak gitu kan rasanya, tapi kembali lagi kepada Allah, kita minta kepada Allah ya. Ya kalau memang suami sudah menggugat cerai, apakah istri masih bisa bertahan? Ketika kalau istri masih cinta ya usahakan minta maaf misalnya. Kalau istri masih cinta nih ya, masih ingin kembali kepada suami misalnya, minta maaf gitu ya, minta maaf kepada suami, kepada ibu mertua gitu kan ya. Nah, kita cari itu, kita ambil hati ibu mertua ya, kita apa namanya, jangan kita musuhi ibu mertua itu ya, kita cintai ya, meskipun mungkin dia masih banyak curiganya sama kita, masih belum menerima kita gitu kan ya. Nah, rata-rata mungkin seorang ibu takut anak laki-lakinya diambil orang ya, sehingga lupa sama ibunya gitu kan. Nah, biasanya kan ketakutan-ketakutan ibu mertua tuh seperti itu ya. Nah, itu dihilangkan ya dengan kita berbuat kebaikan ya. Nah, jadi kebaikan itu kan akan menghapus keburukan ya, dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi kita baikin ibu mertua. Mungkin selama maaf kita minta maaf ya, kita baikin ibu mertua ya. Kalau masih bisa islah kita kembali. Tapi kalau misalnya ternyata kita sudah minta maaf ya, mereka tetap masih kekeh nggak mau menerima kita lagi, ya sudah gitu kan. Karena kan yang tadi ya, yang menceraikan suami sudah jatuh talak gitu. Ya kita tinggal berdoa ya, semoga Allah memberikan yang lebih baik gitu. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya dan sarannya. Iya, papi juga nggak boleh. Semoga Allah. Ibu boleh satu lagi, Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ibu Sarah dan Ibu Eva. Alhamdulillah berjumpa kembali. Ini Bu, saya mau bertanya, dari kisah sudah diceritakan ya Bu, sangat menarik sekali dan perlu kita contoh, kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Saya pengen nanya bagaimana caranya memupuk rasa cinta itu agar tetap selalu di hati dan karena Allah Ta'ala gitu Bu. Bagaimana Bu itu resepnya boleh berbagi, terutama untuk yang muda-muda nih Bu. Kalau saya kan udah tua gitu loh Bu. Terima kasih Ibu. Hanya itu saja. Iya. Ya, di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas nih bagaimana caranya ya untuk memupuk cinta itu ya. Memupuk cinta itu bagaimana? Karena ini bahasanya akan panjang Bu Supatmi ya. Dan memang perlu kita tahu bagaimana agar cinta itu tumbuh subur terus ya. Karena tadi ingat, cinta harus diperbaiki ya, kalau tidak diperbaiki dia akan hilang gitu ya, akan hambar dan sebagainya. Mungkin itu ya Bu Supatmi, mungkin kita akan bisa ketemu pekan berikutnya insya Allah. Ya, mungkin sudah di udah jadi penasaran. Penasaran ya kan? Ya. Kita ketemu lagi nanti Bu, insya Allah. Ya, ikuti terus ya kajian-kajian kita ini. Amin. Baik Ibu, insya Allah. Ya. Oke, Kak Nika, kita launching komunitas dulu. Baik Ibu. Untuk sesi pertanyaan kita tutup ya. Selanjutnya adalah launching untuk komunitas penebar cinta. Kita share video ya Bu. Sebentar. Nah?
Nah, ya sebelum videonya kita dibuka slide-nya dulu. Bisa? Oke, ya. Malam ini, insya Allah kita akan launching komunitas penebar cinta ya namanya ya, untuk muslimah kita, para mahasiswi STK IPKN. Kita akan membuat komunitas ini ya, yang tujuannya adalah untuk sama-sama ya, tadi alhamdulillah kita masuk dalam salah satu 7 naungan Allah ya di hari kiamat nanti kan, ada 7 naungan yang salah satunya itu adalah mereka yang saling mencintai karena Allah ya. Nah, disinilah kita bisa menebar cinta kita, cinta Allah ya, kita saling mencintai karena Allah ya, dan apa saja yang bisa kita lakukan di komunitas penebar cinta ini, nanti kita akan berkumpul dengan kajian-kajian kita, dengan tahsin tahfiz kita, kemudian juga ada hobi-hobi ya, jadi kita bisa berkumpul berdasarkan sesuaikan dengan hobi-hobi kita, misalnya ada yang hobi menulis, ada yang hobi menjahit ya, craft dan sebagainya, ada yang hobi masak mungkin ya, bisa disalurkan melalui komunitas ini, di mana semua potensi yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki itu bisa kita pupuk, kita kembangkan, dan kita bisa sebarkan kepada manusia sebanyak-banyaknya ya, umat sebanyak-banyaknya, agar Islam menjadi rahmatan lil alamin ya, dan kita menjadi manusia yang paling bermanfaat ya, kan kata Rasulullah kan, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling bermanfaat ya, sehingga kita meluncurkan ya komunitas menebar cinta ya, tentunya cinta Allah. Nah, kita sebar agar semakin banyak lagi ya orang yang bisa merasakan cintanya Allah untuk hamba-hambanya. Oke, silakan Kak Nika, kita launching dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Videonya. Ya. Sudah terlihat belum, Bu? Belum. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa belum bisa ya, Bu? Iya, videonya belum muncul. Sudah? Sudah terlihat, Bu? Iya. Sudah? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Kak Nika ya. Alhamdulillah sudah terbentuk nih ya komunitas penebar cinta ya. Semoga kita bisa mendapatkan cintanya Allah dan kita juga bisa menebarkan cintanya Allah ya, agar semakin banyak lagi orang yang merasakan ya cinta dan kasih sayangnya Allah untuk hamba-hambanya. Mungkin itu dari saya sebelum ditutup Kak Nika. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan, kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada salah itu datangnya dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan-pekan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kanika. Nanti jangan lupa foto ya Kanika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Ya. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Semoga dengan materi yang disampaikan semakin menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahwa sebaik-baiknya cinta adalah cinta kepada Allah. Untuk slide pertama, senyum atau bagaimana nih Bu? Ya, senyum. Aja ya. Oke. 1, 2, 3. Tahan dulu, sudah. Untuk slide kedua berikutnya.
Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, teman-teman semua. Untuk Ibu Dokter Eva, terima kasih atas partisipasinya, juga narasumber kami, Ibu Sarahwulan, terima kasih, semoga menjadi amal ibadah dan ladang pahala bagi Ibu Dokter dan Ibu Sarahwulan. Oke, Mbak Anika, tadi ada 3 orang yang penanya, sama ada Ara nih. Ara yang mana ya? Ara, nyalakan kamera. Oh iya. Ada Ara. Ara itu siapa? Masih ada Ara? Ara masih ada, Bu. Ini PGSD ya? Oke. Ara yang peserta pertama kali datang ya, pertama kali hadir. Iya. Dan tadi ada 3 orang penanya ya. Ada Ayu, Fitri, dan Mbak Mutia. Ya, ada 3 orang penanya ya. Sama yang datang pertama kali berhak mendapatkan door prize ya. Berupa pulsa ya. Layanan 25.000 ya, nanti akan dikirim ke nomornya masing-masing ya. Kan Kak Nika punya nomor WA-nya ya? Iya, ada Ibu. Nanti saya coba infokan di grup. Iya. Selamat kepada 3 penanya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Sarah. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak Nika. Teman-teman. Sarah, Terima kasih, istirahat ya, Kak. Bu Sarah. Ya, Mbak Ika. ya, Terima kasih Bu Dokter Eva. Pak. Terima kasih Bu Eva. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Eva.